Yang namanya hobi, apalagi hobi mendaki gunung, tidak peduli dengan cuaca, mau musim hujan, musim kemarau. Tapi yang jelas, bila saatnya musim hujan, kita tetap bisa berkegiatan di alam bebas, khususnya mendaki gunung, tanpa mengurangi niat kita berkegiatan di alam bebas dan menikmati keindahan gunung. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Berikut saya akan memberikan materi tips mendaki gunung saat musim hujan. Sahabat alam, yang namanya hobi, sekalipun musim hujan, kita tidak akan peduli. Apalagi hujan, badai, itu bagian dari seni kita berpetualang. Karena dengan adanya hujan, badai saat berkelana, dan tua nanti kita bercerita. Oke sahabat alam, bukan berarti mendaki gunung di musim hujan kita tidak mempersiapkan apapun. Agar semuanya bisa tetap nyaman, kita berkegiatan di alam bebas, khususnya mendaki gunung, saya akan memberikan tips mendaki gunung saat musim hujan. Dari tip-tip ini, apa saja yang harus sahabat alam ikuti dan laksanakan? Poin pertama, pilih gunung yang mudah untuk didaki. Dari poin pertama ini, apa yang harus kita lakukan adalah cek jadwal buka tutup gunung yang akan kita tuju. Tentunya sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan. Dari perencanaan itu kita sudah mencari referensi seperti di materi-materi sebelumnya, bahwa di dalam perencanaan pada saat kita di rumah, saat kita menentukan gunung yang akan kita tuju, kita harus mencari referensi. Salah satunya adalah cek jadwal buka tutup gunung yang akan kita daki. Melalui apa? Mungkin kita cari informasi melalui grup WA, media sosial. Kenapa harus mengecek jadwal buka tutup? Seperti di materi ini, kita mendaki di saat musim hujan. Jangan sampai sahabat alam dari rumah, apalagi menggunakan roda 2, sekalipun kita pakai mantel, hujan-hujanan, ternyata sampai di base camp, sampai di pintu rimba gunung yang kita tuju ditutup sementara waktu. Repot kan? Maka dari itu, setelah poin pertama, pilih gunung yang mudah didaki, kita pun tetap mencari informasi untuk mengecek jadwal buka tutup gunung tersebut. Yang kedua, dari poin 1 ini adalah cek perkiraan cuaca beberapa hari sebelum melakukan pendakian. Kita bisa mencari informasi ini dari Badan Meteorologi dan Geofisika, atau kita menghubungi lewat WA, telepon, pesan PA di base camp atau pintu rimba, tempat estimasi gunung yang akan kita tuju. Bagaimana cuaca beberapa hari sebelum kita melakukan pendakian, 1, 2, atau 3 hari sebelum ini? Apakah hanya hujan saja, sederas apa, atau disertai badai? Informasi ini sangat penting karena kita bisa mempersiapkan perlengkapan alat gear kita, apa saja yang harus akan kita bawa. Poin 1 dari uraian 2 ini adalah dasar untuk mencari informasi saat kita bukan pendakian gunung di saat musim hujan. Poin yang kedua, cek kondisi peralatan yang kita punya, peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan pendakian. Setelah tadi kita mencari referensi informasi cuaca dan dibuka atau tidaknya gunung yang akan kita daki, sekarang kita sudah punya perencanaan, bisa membayangkan perlengkapan apa saja yang akan kita bawa. Yang pertama adalah dicek dulu kondisi peralatan kita. Jika memang betul curah hujannya sangat rapat atau disertai badai, kita bisa cek tenda kita apakah ada yang sobek, bocor, atau remnya ada yang patah.
karena akan merepotkan bila mana sampai di lokasi tujuan ternyata rem tenda kita ada yang patah. Sementara saat itu cuaca selain hujan juga ada badai. Dari cek kondisi peralatan ini, khususnya untuk perlengkapan, carrier, pakaian dan sebagainya, usahakan membawa peralatan yang bersifat waterproof. Maksudnya adalah peralatan yang bisa tidak tembus air, seperti kita membawa carrier. Di dalam carrier sebelum kita isi dengan matras supaya membentuk, tapi dilapisi plastik dulu, sehingga barang-barang seperti pakaian dan lainnya logistik pada saat hujan kita berkendara di jalan, pada saat melakukan trek pendakian, tidak akan terkena basah oleh hujan. Yang ketiga, jangan lupa jas hujan. Tentu saja jas hujan ini pilihan penggunaan perlengkapan yang paling utama bila kita melakukan pendakian di saat musim hujan, karena jas hujan pasti akan digunakan dari mulai kita berangkat sampai di base camp sampai melakukan pendakian. Tentu saja jas hujan yang akan kita pilih adalah pilih jas hujan yang berkualitas dan tidak mudah sobek saat berjalan. Sobat alam, seperti saya bilang tadi, yang namanya melakukan hobi, khususnya melakukan hobi mendaki gunung dan di saat musim hujan, itu sah-sah saja. Tetapi kita juga harus dibarengi dengan pengetahuan, skill, ilmu berkegiatan di alam bebas. Salah satunya adalah menggunakan outfit yang tepat pada saat mendaki musim hujan. Nah, tentunya khusus untuk jas hujan ini salah satunya mungkin mantel, jaket yang waterproof. Yang dimaksud waterproof pastinya adalah tidak tembus air. Dan dalaman kita juga menggunakan outfit yang mendukung supaya suhu tubuh kita tetap stabil. Yang keempat, jangan lupa membawa baju ganti dan jaket. Karena musim hujan, tentunya jalur atau trek pendakian, apalagi gunung yang akan kita daki, kita mengetahui bahwa referensinya di jalur itu banyak jalur tanah yang bila musim hujan itu akan licin. Agar pergerakan kita tidak terganggu saat melakukan pendakian oleh outfit atau jaket hujan yang kita daki, dan kita tetap merasa nyaman saat melakukan pendakian, bahkan saat istirahat di tenda. Dari yang keempat ini adalah gunakan pakaian jenis quidray. Tentu sahabat tahu sudah tahu kan jenis pakaian jenis quidray ini. Quidray ini jenis pakaian yang tipis, mudah menyerap keringat dan mudah juga kering bila saat terkena basah oleh hujan, dan jaket yang tahan dingin untuk kita beristirahat di tenda atau berkegiatan di sekitar base camp. Jangan lupa jaket yang tahan dingin, angin, dan air. Berikutnya yang kelima, sahabat alam, lakukan pendakian di siang hari. Oke, dari referensi yang kita dapat bahwa memang curah hujan di gunung yang kita daki betul-betul sangat rapat, bahkan debit hujannya pun sangat deras misalnya. Supaya pada saat kita melakukan trek pendakian tetap nyaman, poin keempat ini adalah saran yang sangat tepat. Lakukan pendakian pada saat siang hari. Pendakian malam hari saat musim hujan itu tidak tepat. Sahabat alam, betul-betul pastikan mendaki saat siang hari agar jalan terlihat jelas, sekalipun kita menemukan jalur yang licin, dan mengurangi resiko tersesat ataupun jatuh atau terpleset misalnya. Dan jangan lupa selalu waspada terhadap petir bila kita mendaki gunung di musim hujan, khususnya pada saat kita mendirikan tenda di tempat terbuka. Berikutnya adalah bawa tenda dan
playset. Otomatis ya, yang mendaki gunung itu membawa tenda, apalagi playset sangat berguna pada saat kita melakukan pendakian di musim hujan. Dan kita tidak tahu bahwa pada saat kita di trek pendakian, kita tidak bisa melanjutkan pendakian dan tidak pada saat lokasi yang tepat atau di shelter yang seharusnya kita istirahat. Dengan adanya preset ini, kita bisa mendirikan camp atau shelter sementara atau shelter darurat. Dan dengan yang poin ke-6 ini, membuat tenda dan preset, cari camp area yang tepat dan sebisa mungkin bisa untuk membuat parit atau sharing agar air hujan yang turun dari tenda itu tidak membanjiri ke dalam bagian tenda. Dan buatlah parit ini di sekeliling tenda. Dengan apa kita membuat parit ini? Tentunya dari poin pertama tadi kita sudah melakukan mencari referensi dan kita sudah membuat perencanaan perlengkapan apa yang kita bawa, karena sudah kita bisa membayangkan di musim hujan di sekeliling tenda kita harus membuat parit, membawa sekop misalnya, atau golok tebas untuk membuat sebagai alat untuk membuat parit. Sahabat alam, poin yang ke-7, jangan sampai lupa bawa P3K dan survival kit. Mendaki gunung di musim hujan sangat rentan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kita jatuh, tergelincir, terpleset, kena luka oleh ranting atau tunggul pohon misalnya, dan insiden lainnya yang membutuhkan penanganan P3K dan perlengkapan survival kit. Di poin ke-7 ini, sahabat alam betul-betul pastikan membawa P3K dan peralatan standar survival. Saya yakin sahabat alam sudah tahu perlengkapan standar survival kit, dari mulai fluid, cermin, dan sebagainya. Saat cuaca buruk, terkadang ketahanan tubuh juga ikut drop. Dan jika memiliki riwayat penyakit tertentu, jangan lupa untuk membawa obatnya. Seperti misalnya mungkin gejala asma, rematik, sahabat alam punya gejala atau penyakit akut yang bisa timbul pada saat melakukan pendakian. Nah, kita sudah mempersiapkan di dalam tas P3K kita dan obat-obat lainnya seperti obat alergi. Sahabat alam yang namanya hobi, khususnya hobi mendaki gunung, berkegiatan di alam bebas, camping, dan sebagainya, hujan itu bukan halangan. Hujan, badai, itu adalah seni kita berpetualang. Karena dengan hujan, badai, itu akan menjadi pengalaman kita di saat tua nanti bercerita. Oke sahabat alam, sekian tips dari saya untuk mendaki gunung di saat musim hujan. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alaminya agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di channel ini. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.